Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali bab 23 dari buku Loved karya Martina Lochanko. Iya, Sumber kita ini fokus ke gimana pemahaman pasar dan pelanggan itu ya diterapkan langsung sama dua nama besar. Pasti pada kenal lah, Netflix dan Zendesk. betul. Terutama di masa-masa awal mereka itu ya. Nah, kita akan lihat gimana messaging atau ya cara mereka merangkai pesan itu bisa cerdas banget buat mendefinisikan diri mereka sekaligus narik pelanggan. Padahal waktu itu mereka nantang pemain lama atau bahkan bikin kategori baru loh. Itu dia poinnya. Ini bukan teori doang tapi praktek nyata dari bab ini. Ya, dan yang paling penting di sini tuh messaging yang pas itu bukan cuma slogan bagus di iklan, tapi benar-benar akarnya dari pemahaman mendalam. Pemahaman soal apa? Soal apa sih yang beneran jadi masalah pelanggan waktu itu? Apa yang mereka rasain? Nah, pesan itu jadi kayak jembatan gitu antara masalah pelanggan sama solusi dari produknya. Dan solusi itu harus terasa lebih baik dari yang udah ada. Oke. Nanti kita lihat contoh langsung dari teks aslinya ya. Siap. Mari kita mulai dari Netflix deh. Tapi yang era DVD ya, masih ingat nggak sebelum streaming booming? Haha, iya. Yang kirim-kiriman DVD pakai amplop merah itu kan? Nah itu dia. Bab ini nunjukin gimana pesan awal mereka itu jitu banget nyerang masalah pelanggan saat itu. Kayak, biaya sewa mahal ya kan? Hampir $5 per film, belum dendanya. Bener. Terus repot mesti ke toko video, bolak-balik. Dan pilihannya juga kadang terbatas kan? Apalagi buat film yang udah agak lama atau serial TV. Tepat sekali. Nah, di buku itu ada contoh dari website mereka tahun 2009. Itu pesannya kuat banget. Gimana tuh contohnya? Ada tulisan gede, sewa film sebanyak yang Anda mau, hanya $899 per bulan. Itu langsung nonjok soal harga. Jauh lebih irit dibanding sewa satuan kan? Jelas beda banget ya. Terus mereka sebutin juga, klasik hingga rilisan baru, hingga episode TV. Ini kayak ngasih kode, pilihannya lebih banyak nih dari toko biasa. Menarik cara mainin kata-katanya. Terus cara kerjanya juga dijelasin simpel. Pengiriman DVD gratis 2 arah. Langsung kebayang gampangnya, nggak perlu keluar rumah. Bener juga. Dan yang penting banget buat layanan baru di internet waktu itu, ada tulisan batalkan kapan saja, plus nomor telepon CS kelihatan jelas. Ini buat ngurangin rasa ragu orang buat nyoba. Jadi kuncinya bukan ngomongin visi besar ngubah dunia hiburan ya saat itu? Justru enggak. Mereka praktis banget. Lebih banyak film, lebih murah, lebih gampang, dan aman dicoba. Fokusnya ngatasin keselnya orang sama rental video konvensional. Oke, jadi itu Netflix era DVD. Praktis dan fokus ke masalah nyata. Nah, sekarang kita pindah ke Zendesk. Pendekatannya kan beda lagi nih. Betul. Zendesk ini masuk ke pasar software layanan pelanggan yang udah ada pemain gedenya, tapi modelnya lain. Gimana tuh modelnya? Mereka pakai SaaS, Software as a Service. Jadi langganan online gitu. Terus ngandelin word of mouth, promosi dari mulut ke mulut, kasih coba gratis, dan targetnya langsung ke agen CS-nya, bukan cuma bos-bosnya. Berarti pesannya harus menjual tanpa ada tim sales yang jelasin panjang lebar ya? Nah, itu dia tantangannya. Caranya, mereka pakai bukti sosial. Di webnya ada tulisan kayak 30.000 plus pelanggan dan merek hebat mempercayai kami. Oke, pakai angka ya? Terus, mereka nggak cuma klaim ROI bagus, tapi kasih cara biar calon pelanggan bisa ngitung sendiri kira-kira untungnya gimana kalau pakai Zendesk. Wah, itu transparan ya? Dan yang paling jadi andalan mereka, nekenin keunggulan utama. Kalimatnya tuh, perangkat lunak yang beautifully simple untuk layanan pelanggan yang lebih baik. Beautifully simple ya? Sederhana tapi menawan gitu. Iya, persis. Fokus ke desain yang bagus, gampang dipakai. Itu jadi pembeda kuat mereka. Di screenshot web mereka setelah IPO di buku itu kelihatan banget penekanannya di situ. Tapi sederhana tapi menawan itu kan kedengarannya subjektif ya. Gimana mereka bisa buktiin itu cuma lewat website? Apalagi lawan pemain besar yang fiturnya mungkin lebih seabrak. Pertanyaan bagus. Kuncinya di transparansi sama fokus ke pengalaman pengguna. Desain webnya sendiri udah mencerminkan kesederhanaan itu. Terus, ada uji coba gratis kan? Ah iya benar, bisa ngerasain langsung. Betul, orang bisa coba sendiri gampangnya kayak apa, ditambah testimoni pelanggan yang spesifik, bukan cuma bilang bagus, tapi cerita gimana Zendesk bantu mereka. Jadi mereka nggak coba jadi segalanya, tapi jadi yang terbaik di aspek simple dan efektif itu buat target mereka.
Oke, paham. Jadi, dua contoh ini, Netflix dan Zendesk, ini benar-benar nunjukin pentingnya fundamental satu di buku Loved, jadi ambassador. Maksudnya, ya kita harus benar-benar nyemplung ke dunianya pelanggan. Paham masalah mereka. Iya, dan messaging mereka berhasil karena memenuhi prinsip CHAS yang dibahas di bab sebelumnya. Masih ingat? Clear, jelas, otentik, simple, sederhana, sama tested, teruji. Pesannya jujur, gampang dicerna, dan emang kena sasaran. Iya. Dan satu lagi yang menarik dari bab ini, pesannya itu nggak statis ya. Bener banget. Netflix kan ganti tuh, dari ngomongin manfaat DVD jadi kekuatan merek streamingnya. Zendesk juga pasti berubah. Zendesk juga sama. Pesannya jadi lebih simple lagi pas mereka udah makin dikenal. Ini nunjukin kalau komunikasi ke pasar itu ya dinamis. Harus disesuaikan terus sama kondisi. Jadi, intisari dari pembahasan kita di bab 23 ini adalah kekuatan pemahaman mendalam soal pelanggan itu jadi fondasi ya. Fondasi banget. Terus pemahaman itu diterjemahkan jadi pesan yang otentik, yang relevan buat pelanggan di tiap tahapnya. Bukan cuma soal fitur produknya doang. Tepat. Tapi soal gimana solusi kita itu nyambung sama hidup dan masalah nyata mereka. Oke. Nah, ini mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin Buah Pulang nih. Coba deh pikirin satu merek atau layanan yang sering Anda pakai. Kira-kira gimana ya pesan pemasaran mereka berubah dari waktu ke waktu? Menarik tuh. Terus coba tebak, kenapa mereka ngelakuin perubahan itu? Ada nggak pelajaran yang bisa diambil dari cara mereka ngembangin pesannya? Pertanyaan bagus buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya ya.